Senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Kegiatan organisasi dan kegiatan akademik terkadang diperhadapkan bagi seseorang, terutama bagi kita yang akan menuntut ilmu di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti menuntut ilmu di perguruan tinggi atau ke universitas. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar kegiatan akademik dan juga kegiatan organisasi dapat diseimbangkan atau dapat berjalan secara beriringan. Tetapi sebelumnya itu perkenankan kami menyampaikan bahwa melalui channel ini telah tersedia kelas untuk sharing lebih lanjut seputaran organisasi. Silakan bergabung dengan menekan tombol gabung dan pilih level kelas sesuai dengan keperluan. Begitupun juga bagi sobat dan teman-teman yang dengan ikhlas dan senang hati untuk memberikan dukungan dan juga support demi perkembangan dan perluasan channel ini. Silakan tekan tombol ucapan terima kasih dan tinggalkan pesan di kolom komentar sebagai referensi pembuatan video ke depannya. Perlu ditekankan bahwa tugas utama kita untuk menuntut ilmu di jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah untuk menambah keahlian atau skill yang dimiliki dari jenjang pendidikan sebelumnya, sehingga skill atau bidang yang dipilih sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipilih tersebut diharapkan dapat selesai tepat waktu. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seseorang menuntut ilmu di jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti ketika menuntut ilmu di perguruan tinggi atau universitas, maka pada diri seseorang tersebut tentunya sudah melekat agen perubahan dan juga sosial kontrol. Oleh karena itu ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika menuntut ilmu di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga kegiatan akademik yang merupakan tujuan utama kita untuk menuntut ilmu di jenjang perguruan tinggi atau universitas dapat berjalan beriringan dengan kegiatan organisasi, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah berorganisasi dimaksudkan untuk melengkapi skill akademik yang diperoleh nantinya, dengan ketentuan bahwa kegiatan-kegiatan organisasi tersebut yang kita ikuti diharapkan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan utama kita dalam hal kegiatan akademik. Kemudian yang kedua adalah seiring perjalanan kita menuntut ilmu di perguruan tinggi atau universitas dalam hal akademik, sesuai dengan profesi atau jurusan yang kita pilih pada salah satu universitas atau perguruan tinggi, maka tentunya kita diperhadapkan untuk memilih salah satu jenis organisasi yang dapat kita ikuti dalam rangka pengembangan bakat dan juga skill yang kita miliki. Oleh karena itu diharapkan kita dapat memilih kegiatan-kegiatan organisasi yang sesuai dengan bakat dan minat kita, dan tentunya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan akademik yang merupakan tugas pokok kita. Kemudian yang ketiga adalah ketika telah menemukan jenis organisasi sesuai dengan bakat dan minat kita, dan tentunya memiliki peluang untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam organisasi tersebut dengan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan utama kita dalam hal akademik, maka langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk dapat menjadi salah satu personil keanggotaan organisasi tersebut, di mana syarat dan ketentuan untuk menjadi salah satu personil keanggotaan organisasi secara umum diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada masing-masing organisasi. Kemudian yang keempat adalah setelah resmi menjadi salah satu personil keanggotaan organisasi, maka langkah selanjutnya yang diharapkan adalah ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan. Sebab pada dasarnya skill dan kemampuan yang dimiliki seseorang ketika berorganisasi akan lebih mudah terbentuk melalui kegiatan-kegiatan kepanitiaan. Oleh karena itu sangat disarankan untuk pengembangan potensi diri, terutama ketika ikut berorganisasi. Diharapkan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kepanitiaan, terlebih ketika dapat melibatkan diri menjadi salah satu personil kepanitiaan. Kemudian yang kelima adalah setelah aktif berorganisasi, maka penting diperhatikan bahwa target utama kita untuk menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi atau universitas adalah dapat menyelesaikan studi tepat waktu, sehingga dengan demikian kegiatan-kegiatan organisasi yang kita ikuti tersebut diharapkan tidak mengganggu target waktu penyelesaian studi sesuai dengan jenjang pendidikan yang kita pilih pada salah satu perguruan tinggi atau universitas. Meskipun demikian, terkadang ketika seseorang mengikuti atau aktif berorganisasi, tentunya adalah merupakan satu penghalang sehingga seseorang tersebut tidak dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. Tetapi ada sebagian orang juga yang dapat mengatur waktunya dengan baik, sehingga selain kegiatan-kegiatan akademik dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan tepat waktu.
maka juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi dengan baik. Oleh karena itu dapat kita melihat bahwa ketika seseorang menuntut ilmu ke jenjang perguruan tinggi atau ke universitas, maka tentunya akan diperhadapkan pada dua hal utama, yaitu bagaimana cara mengatur antara kegiatan-kegiatan akademik dan juga kegiatan-kegiatan organisasi. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seseorang telah menuntut ilmu di perguruan tinggi atau ke universitas, maka pada diri seseorang tersebut tentunya telah melekat sebagai agen perubahan atau ke agen sosial kontrol, sehingga agar sosial kontrol dan juga agen perubahan tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi atau ke universitas, maka tentunya akan terbangun ketika berorganisasi, sehingga sikap kritis dan juga membangun serta memiliki solusi tersebut akan dapat kita ciptakan dan juga implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama akan memberikan acuan dan juga modal dasar bagi seseorang ketika terjun dalam dunia kerja. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini, sehingga channel tutorial organisasi ini semakin hari semakin tumbuh dan berkembang. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung dan berkerenduan untuk belajar seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi, dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan, dan terima kasih sudah menonton.